يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وامن على جمعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصل ربي على المختار ما طلع شمس النهار وداعت أنجم الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعهد والذمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah kajian subuh Masjid Jami Al-Ikhlas yang dimuliakan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita sehingga dengan izin Allah kita bisa berkumpul di satu tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan di waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu dari setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari itu adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka di waktu-waktu seperti ini kita harus isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Apakah itu berzikir, membaca Al-Quran, atau menghadiri majelis-majelis ilmu, itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu maka Rasulullah itu menganjurkan jangan setelah subuh kita tidur, tapi kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Karena di situ ada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah selama 1 jam dari sholat subuh sampai selesai kajian ini merupakan bagian dari investasi akhirat kita ke depan. Dan memang yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah di akhir umur kita, yang mungkin tidak berapa lama lagi kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak mengisi waktu kita dengan perbuatan-perbuatan baik sebagai investasi akhirat kita. Nah, salah satu kajian yang merupakan kesinambungan dari kajian-kajian sebelumnya adalah masih kita membahas tentang hati. Jadi kajian hati ini dibahas di dalam Islam itu sangat luas. Sampai-sampai banyak kitab-kitab itu bicara tentang persoalan al-qulub. Bicara tentang amradul qulub, penyakit-penyakit hati yang harus kita kenal. Dan bicara juga tentang obat hati. Kita sudah banyak membahas pada pertemuan yang lalu, obat hati itu salah satunya mencakup taubat. Kita sudah bahas. Mencakup qanaah. Mencakup juga ikhlas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas obat hati yang keempat, yaitu tawakal. Kata tawakal ini adalah satu kalimat yang sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, tawakal. Meskipun di dalam bahasa Arab seharusnya disebut tawakkul, bukan tawakal. Kenapa? Karena bentuk masdar dari tawakkala ya tawakkalu, tawakkul, tawakkulan. Tetapi kalau sudah diadopsi oleh bahasa Indonesia maka menjadi benar berdasarkan bahasa Indonesia. Seperti kata muhrim. Muhrim itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia adalah perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Padahal kata muhrim dalam bahasa Arab itu diambil dari kata ahrama yuhrimu, orangnya muhrim. Apa itu artinya? Orang yang ihram. Jadi orang yang ihram, ahrama yuhrimu, muhrim, orangnya muhrim. Nah, ini sudah clear itu bahasa Indonesia mengambilnya. Tetapi karena sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi benar. Muhrim. Sama dengan silaturahmi. Seharusnya silaturrahim. Bahasa Arabnya silaturrahim. Karena dibaca silaturrahimi, kita orang Indonesia susah bilangnya. Jadi silaturrahmi, maka menjadi bahasa Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang, salah itu Ustaz, enggak salah. Karena itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya silaturrahim. Jadi kalau kita bilang silaturrahmi, bahasa Indonesia enggak salah. Karena itu bahasa yang ada di kamus. Tapi kalau kita bilang silaturahim, itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Sama dengan tawakal. Tawakal itu diambil dari bahasa Arab, tawakkala ya tawakkalu, tawakkul. Yang diambil dari kata wakala. Dari kata wakala nanti muncul kata wakil. Saya wakilkan. Saya serahkan urusan ini kepada Anda. Maka orang yang diserahi urusan disebut dengan wakil.
Wakil diserahkan untuk mengelola sesuatu yang kita serahkan urusan itu kepada, disebut dengan wakil. Makanya Allah disebut dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah, cukuplah Allah, dan Allah lah yang penolong sebaik-baiknya penolong, al-wakil. Sementara orang yang mewakilkan disebut dengan muwakil. Nanti muncul mutawakkil, muttakil, maka disebut dengan mutawakkil. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Orang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain disebut dengan mutawakkil. Kira-kira kalau kita serahkan urusan kita kepada orang lain, kita percaya nggak pada orang itu, Pak? Percaya nggak, Pak? Percaya lah, nggak mungkin nggak percaya. Kita menyerahkan nih kunci mobil kepada seseorang, kira-kira kita percaya nggak orang itu? Percaya nggak, Pak? Percaya. Kalau kita nggak percaya, nggak mungkin kita titipkan kunci mobil kepada dia. Sama ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, kita percaya nggak kepada Allah? Percaya. Itu namanya iman. Makanya iman melahirkan banyak perbuatan-perbuatan baik, amalan-amalan hati. Salah satunya adalah tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu adalah a'malul qulub min a'malil qulub. Itu amalan hati, bukan amalan anggota badan, hati. Karena kalau hatinya bagus, maka semua perbuatan yang keluar dari anggota badannya akan bagus. Itu kata Nabi. Makanya yang perlu dibenahi dulu itu hati kita, Pak. Apa? Niat kita dibenahi. Kalau kita hadir majelis ini niatnya karena Allah, insya Allah buahnya akan bagus. Begitu pula kalau kita membantu orang niatnya karena Allah, maka hasilnya akan bagus. Tapi kalau niatnya karena pamrih, misalnya kita sedekah supaya kita mendapatkan lagi apa? Kebalikan dari sedekah. Nah, itu sudah bukan karena Allah, karena mengharapkan imbalan yang lain. Makanya saya sangat tidak setuju kalau ada orang sedekah tujuannya supaya Allah lipat gandakan lagi. Berarti sedekahnya untuk apa? Sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ya sedekah aja karena Allah. Nanti Allah mau melipat gandakan urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi begitu konsepnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagian dari amalan hati. Hati kita. Apa itu? Menyerahkan segala perkara dan urusan hanya kepada Allah dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kemampuan apapun. Makanya kita diperintahkan selalu banyak baca apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kita, nggak mungkin kita bisa hadir sini, Pak. Ini tangan, Pak. Apakah saya menggerakkan tangan saya atau Allah yang menggerakkan tangan saya? Ini, Pak. Siapa yang menggerakkan? Kira-kira siapa yang menggerakkan ini, Pak? Hah? Ini Allah yang gerakkan, saya hanya wasilah aja menggerakkan. Kalau seandainya yang menggerakkan adalah saya, lalu kemudian Allah kasih penyakit, tangan saya ini rematik, atau kena asam urat, kira-kira bisa nggak saya gerakan? Nggak bisa. Jadi yang menggerakkan pada dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah. Bukan karena kemampuan kita. Kemampuan kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah cabut kemampuan itu, habis kita. Makanya disitulah kita harus menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal ini menjadi penting. Saking pentingnya tawakal sampai-sampai di dalam Al-Quran itu perintah untuk bertawakal. Sebutkan dalam 9 ayat. Yang ayat itu 4 turun di Mekah, yang disebut dengan ayat Makkiyah. Yang kedua, 5 turun di Madinah, yang disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Jadi ayat-ayat Quran itu dibagi ke dalam 2. Ada yang disebut dengan Makkiyah, ada yang disebut dengan Madaniyah.
Itu yang pertama. Jadi tawakal itu amalan hati min a'malil qulub. Maka banyak dibahas dalam kitab-kitab tasawuf. Salah satunya kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Yang kedua, tawakal ini akhlaknya para nabi dan rasul. Jadi kalau kita ingin sukses seperti suksesnya para nabi dan rasul, maka salah satu yang harus ada di dalam diri kita yaitu tawakal. Mana buktinya? Buktinya adalah kalau kita membuka Al-Quran itu ada satu ayat. Dalam surat Ibrahim ayat 12 itu ada satu statement yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkil. Kata para nabi dan rasul diceritakan, bagaimana kami tidak bertawakal kepada Allah, kata mereka. Kenapa? Wa qad hadana subulana. Allah sudah menunjukkan kepada kami jalan. Wala nasbiranna 'ala ma adaitumuna. Allah telah menunjukkan kami kekuatan untuk sabar terhadap segala gangguan-gangguan yang diberikan mereka kepada kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Orang-orang yang tawakal hanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak nabi dan rasul itu tawakal. Yang berikutnya adalah pertanyaannya adalah limadza at-tawakkal muhim jiddan fi hayatina. Kenapa tawakal itu penting dalam kehidupan kita? Karena banyak ayat-ayat Quran memerintahkan kita untuk bertawakal dan ayat-ayat Al-Quran itu memberikan ciri supaya kita mempunyai ciri seperti itu. Apa? Yang pertama, tandanya orang beriman. Kalau Anda mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu ciri yang harus ada di dalam diri Anda itu sifat tawakal. Dan iman itu yang memasukkan Anda ke dalam surga. Sementara iman harus mempunyai buah. Salah satu buah dari iman itu adalah tawakal. Sama dengan buah iman. Kalau Anda mengaku dirinya iman, ditanya sama Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kata Nabi, tidak dianggap kalian beriman sampai kalian mencintai saudaranya seperti kalian mencintai dirinya. Artinya apa? Anda nggak dianggap beriman sampai Anda mencintai saudara Anda seperti Anda mencintai diri Anda sendiri. Itu salah satu ukuran untuk mengukur kita beriman nggak. Kita ukur dari hadis ini. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Nah, salah satu ukurannya adalah Anda tawakal nggak kepada Allah? Anda menyerahkan urusan Anda nggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau jawabannya iya, maka Anda orang beriman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kata Allah, hanya kepada Allah kalian hendaknya bertawakal. In kuntum mu'min, kalau kalian beriman. Jadi kalau kalian beriman, maka semua urusan Anda serahkan kepada Allah. Yang kedua, tawakal itu bisa menurunkan cinta Allah kepada kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, Pak, maka salah satu caranya adalah Anda menyerahkan urusan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka apapun yang menjadi permohonan kita pasti akan dibutuhi. Apapun yang menjadi kebutuhan kita pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita di dalam Quran, cerita tentang Siti Maryam. Ini Siti Maryam ini di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Imran yang itu perkataan malaikat. Kata malaikat kepada Siti Maryam, "Innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin." Kata malaikat kepada Siti Maryam, "Wahai Maryam,
Allah sungguh telah memilih engkau. Istofaki. Dari kata istofa muncul kata Mustafa. Innallaha astofaki wa tahharaki, dan menyucikan engkau bersih. Wastofaki ala nisa'il alamin. Dan Allah memilih engkau, wahai Maryam, di antara semua perempuan-perempuan yang ada di muka bumi ini. Artinya apa? Allah cinta Maryam. Nah, ketika Allah cinta Maryam, maka apapun yang menjadi kebutuhan Siti Maryam dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Siti Maryam enggak melakukan apapun. Dia hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah sampai Allah cinta. Ketika Allah cinta kepada Siti Maryam, maka semua kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Siti Maryam enggak minta. Apa buktinya? Satu ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrab Siti Maryam. Tiba-tiba didapati, diceritakan dalam Al-Quran, ada buah-buahan musim panas, saat itu musim dingin. Pada kesempatan yang lain, Nabi Zakaria masuk ke mihrab Siti Maryam, ada buah-buahan musim dingin, saat itu musim panas. Menurut logika manusia nggak mungkin ada. Tapi karena ini adalah logika Allah, sesuatu yang tidak mungkin akan mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab Siti Maryam, melihat keheranan pamannya Nabi Zakaria. Siti Maryam mengatakan, hadza min indillah. Ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Siti Maryam menyerahkan dirinya utuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Siti Maryam menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta sama dia, maka semua kebutuhannya pasti akan dipenuhi oleh Allah, semua permohonannya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ini kata Al-Qur'an. Yang ketiga kata Al-Qur'an, orang yang bertawakal tidak akan pernah disentuh oleh setan. Tidak akan pernah dikuasai oleh setan. Sementara setan, kata Allah, itu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi Allah yang menyebutkan ada dua musuh kita, Pak. Yang pertama, siapa, Pak? Siapa musuh kita? Ini musuh yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Siapa? Yang pertama? Nafsu. Hawa nafsu. Benar, hawa nafsu musuh kita itu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Kata Nabi Yusuf, yang direkam perkataannya dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak akan mengikuti hawa nafsuku. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena hawa nafsu itu mengantarkan kepada perbuatan jahat. Makanya kita dilarang menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Sebagai yang mengatur kita, hawa nafsu. Kenapa? Kata Nabi, a'da aduwika nafsuka allati baina jambik. Musuhmu yang paling keras. Ini kata Nabi. Siapa? Nafsu, hawa nafsu yang ada di dalam hati. Itu satu. Jadi musuh kita yang disebutkan oleh Allah dan disebutkan juga oleh Nabi Muhammad SAW, itu yang pertama adalah hawa nafsu. Makanya kita diajarkan bagaimana mengendalikan hawa nafsu kita di dalam kitab-kitab tasawuf, dalam kitab-kitab akhlak. Salah satunya adalah tawakal. Yang kedua, setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu bagi kalian sungguh musuh yang paling nyata. Aduwwum mubin. Artinya apa? Jangan main-main dengan setan, Pak. Setan itu memang punya tugas, tupoksi, tugas pokok dan fungsinya. Itu dari dulu sampai sekarang menggoda kita. Kalau kita kan tupoksinya macam-macam, Pak. Tapi setan cuma satu. Menggoda kita supaya tergelincir dan ikut setan, nanti masuk neraka. Itu setan. Kalau tugasnya satu, gampang nggak, Pak? Gampang tuh setan. Kalau kita tugasnya banyak, mencari nafkah, macam-macam lah. Tapi tugasnya setan yang memang sudah dibuat perjanjian dengan Allah, ya Allah, karena engkau sudah mengeluarkan aku dari surga, maka saya berjanji dan bersumpah akan menggoda anak cucu Adam dari manapun. Dari belah kanan, sebelah kiri, belakang, depan. Pokoknya sampai dia mau meninggal, saya akan tetap goda dia. Anda bayangkan bagaimana konsistennya setan dan bagaimana gigihnya setan itu. Yang perlu dicontoh dari setan itunya tuh, Pak. Konsistensinya
dan kegigihan. Itu yang perlu dicontoh. Tapi bukan keburukannya. Sampai pada saat ketika kita akan meninggal dunia, sakaratul maut, itu setan akan mengirim utusannya, Pak. 2 dikirim. Ini diceritakan dalam kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Diutus 2. Yang satu menyerupai wajah bapak kita. Yang satu menyerupai wajah ibu kita. 2. Kenapa? Biasanya kalau yang datang bapak dan ibu, orang yang mau meninggal itu pasti akan ngikut. Makanya kita sering dengar kan, orang mau meninggal, tadi saya didatangi oleh bapak, saya didatangi oleh ibu. Padahal yang datang itu setan. Hati-hati itu. Sang bapak yang merupakan atau diserupakan dari setan, itu bilang sama anaknya, "Nah, pindahlah ke agama Yahudi. Agama Yahudi agama yang baik, yang paling benar." Kalau kita tahu dan kita pernah belajar waktu di dunia, pada saat seperti kita tahu itu setan, kita akan mengusir dia. Tapi kalau kita nggak tahu, nah ini bapak ini yang bilang, tidak mungkin dia bohong. Akhirnya di saat itulah banyak yang matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah. Kalau bapak ini kalah, ibu yang bermain. Nah, pindahlah ke agama Kristen. Agama Kristen yang paling benar. Bayangkan itu, Pak. Ibu lebih dekat lagi dengan anaknya. Tapi kalau anak itu tahu kalau itu adalah setan, dia akan usir dia. Nah, kalau dua-duanya sudah diusir, dia adalah orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan matinya dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini yang kita minta kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi harus tahu ilmunya. Kalau kita nggak tahu ilmunya, bahaya tuh. Saat-saat yang paling kritis, itu saat sakaratul maut, itu yang paling kritis. Sekarang kita belum merasa. Tapi saat sakaratul maut, yang tahu adalah yang mengalami sakaratul maut, dia akan didatangi oleh 2 setan, dan setan itu akan menggoda dia supaya keluar dari Islam dan ikut setan masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Makanya kata Allah, hanya orang-orang yang bertawakal yang tidak akan bisa dikuasai oleh setan. Kalau kita baca surah An-Nahl itu, Pak, surat ke-16 dari dalam Al-Quran, ada ayat 98-99, nanti dicek. 98 bicara tentang kita minta perlindungan kepada Allah dari setan dengan melalui pembacaan Quran. Nah, ini terusannya nih. Apa kata Allah? Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innahu, hu-nya lari ke setan. Innahu, hu-nya lari ke setan. Sebelumnya, ayat sebelumnya. Ini saya nggak sebutkan ayat sebelumnya, 98. Apa kata Allah? Sesungguhnya setan tidak mempunyai sultan, kekuasaan. Sultan. Kepada siapa? Kepada alladzina amanu, orang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan tidak mempunyai kekuasaan untuk menggoda dan menginginkan orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan lagi. Yang ketiga, yang berikutnya adalah kalau Anda bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan semua kebutuhan Anda. Nah, ini janji Allah. Coba baca surat At-Talaq itu. May yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan kepadanya dan Allah akan cukupkan semua kebutuhan-kebutuhannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya menjadi orang yang bertawakal? Kaifa nakunu mutawakkilin? Bagaimana kita menjadi orang yang bertawakal? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah meyakini bahwa Allah itu yang mewujudkan semua permintaan dan kebutuhan kita. Jadi tawakal itu berangkatnya dari iman. Anda beriman kepada Allah? Jawabnya iya. Kalau Anda beriman kepada Allah, buktikan dong iman Anda. Bagaimana membuktikan iman? Pertama, meyakini bahwa semua kebutuhan kita ini dari Allah Subhanahu wa taala.
Meyakini yang memenuhi semua kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu iman, Pak. Makanya kita diajarkan Asmaul Husna, nama baik Allah. Kita percaya enggak dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Percaya. Maka kita harus meyakini apapun yang menjadi sifat baik Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi rizki. Anda yakin enggak Allah memberikan rizki? Yakin. Kalau Anda yakin Allah memberikan rizki, maka Anda tidak perlu khawatir rizki Anda akan ditutup orang, nggak usah khawatir. Ini kan yang membuat kita susah. Kita kekhawatirannya adalah rizki kita akan ditutup oleh orang lain. Misalnya kita kerja di kantor, Pak. Di kantor ini kan biasanya macam-macam tuh pada saat membuat anggaran tuh. Disebutlah biasanya pengadaan laptop. Biasanya ada tuh pengadaan laptop, pengadaan barang. Di situ disebutkan tuh, satu unit laptop harganya ditulis 25 juta, padahal harganya cuma 10 juta. Berarti ada markup tuh. Apa tuh markup? Ada peningkatan anggaran disebutkan, tidak sesuai dengan apa yang ada. Itu disebut dengan markup, 15 juta. Kira-kira 15 juta, tinggi nggak Pak? Kalau itu satu laptop, kalau pengadanya 100 laptop, 15 juta kali 100, berapa dapat itu, Pak? Berapa, Pak? Hah? 15 juta kali 100. Berapa tuh? Wah, ini matematikanya berantakan nih. Hah? 1,5 M kan? Kira-kira besarnya tuh, Pak? Besar. Dia kerja di situ. Dia bilang, atasannya bilang, kau harus tanda tangan ini, kau harus setujui. Bagaimana kalau Bapak dalam posisi itu? Gimana? Disitulah permainan di situ. Disitulah iman bicara. Kalau iman Anda kuat, Anda mengatakan say no, mengatakan tidak. Konsekuensinya dipecat. Konsekuensinya keluar. Tapi kalau Anda merasa Allah memberikan rezeki Anda mengatakan, nggak apa-apa saya dipecat, masih banyak pintu rezeki lagi. Kita nggak akan seperti itu, Pak. Kenapa? Karena itu terkait dengan iman. Makanya orang yang bertawakal itu adalah orang yang imannya kuat. Karena di persoalan keyakinan. Makanya di dalam kitab-kitab hadis, termasuk dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu kalau bicara tawakal, itu bicara babul yakin wa tawakkul. Bab yakin dan tawakal. Dan yakin ini adalah iman. Kalau tidak ada iman, setengah mati itu. Makanya salah satu syarat kita ingin menjadi orang yang bertawakal adalah kita harus meyakini bahwa apapun kebutuhan dan permintaan kita itu hanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang didapatkan oleh kita itu adalah karena kehendak Allah, karena pengaturan Allah. Bukan karena kemampuan kita. Kalau itu karena kemampuan kita, pasti 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul Pak ya? Kita bekerja mati-matian, pasti akan dapat rezeki yang banyak. Tapi apakah dengan kerja mati-matian kita mendapat rezeki yang banyak atau tidak? Jawabannya apa Pak? Belum tentu. Berarti itu bukan kehendak Anda, itu kehendak Allah. Makanya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda bekerja aja. Nggak usah berpikir kira-kira berapa yang saya dapatkan. Itu nggak usah pikirin, itu urusan Allah. Anda kerja aja. Nanti soal berapa dapatnya, Anda nggak usah atur urusan yang menjadi aturan Allah, yang merupakan perbuatan Allah, jadi atur. Terserah Allah, Allah mau kasih berapa. Tugas saya adalah bekerja. Allah memberikan rezeki terhadap pekerjaan saya. Setelah Allah berikan rezeki, tugas saya berikutnya adalah qanaah dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Dikasih 50.000, alhamdulillah masih diberikan rezeki oleh Allah, syukuri. Setelah mensyukuri, lalu kita bisa berbagi kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar. Jadi bukan cuma sekedar tawakal, pasrah saja. Anda harus berusaha dong. Ikhtiar, berusaha secara maksimal untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala,
di dalam kitab-kitab kuning disebut dengan al-akhdhu bil asbab. Harus mencari sababnya. Bukan cuma sekedar pasrah, serahin kepada Allah, bukan itu. Pernah zaman sahabat Nabi ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu melihat ada orang yang kerjanya duduk di masjid aja, dia minta sama Allah. Dia minta sama Allah. Dari pagi sampai siang dia minta sama Allah. Apa kata Umar? Innallaha la tumtiru dzahaba minas sama. Atau inna dzahab la tumtir minas sama. Emas enggak akan turun dari langit. Kalau Anda ingin mendapatkan emas, Anda harus cari emas itu. Artinya bekerja. Jadi banyak orang yang salah paham, Pak. Mereka mengatakan pasrah, ya pasrah aja, sudahlah, yang penting pasrah. Dan inilah yang kemudian terjadi dialog Imam Malik dan Imam Syafi'i. Terkait dengan persoalan, cukuplah saya duduk-duduk aja, diam. Pasti rezeki akan datang. Ini pemahaman seperti itu. Jadi enggak usah perlu berusaha, yang penting kita berserah diri dengan haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti rezeki akan datang. Itu ada orang yang berpahaman seperti itu, Pak. Terutama para ulama sufi. Banyak yang seperti itu. Enggak usahlah bekerja. Kita benar-benar tawakal saja, pasti akan rezeki datang. Apa? Mereka berpatokan kepada hadis ini nih, hadis sebelumnya. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr tagdu khimasan wa taruhu bitan. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi, kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, dengan benar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Ini di sini ada nih, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah pasti akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Tagdu khimasan wa taruhu bitanan. Pergi pada pagi hari, tagdu khimasan dalam keadaan lapar, wa taruhu dan dia pulang pada sore hari, bitanan dalam keadaan kenyang. Biton dari kata batnun itu perut. Orang yang kerang disebut dengan biton. Pulang dalam keadaan kenyang. Ini hadis dijadikan oleh para ulama sufi sebagai hadis yang penting perbaiki tawakal kita. Kalau kita perbaiki tawakal kita, maka Allah akan berikan rezeki kepada kita. Cuma dia lupa, di sini ada kalimat nih. Tagdu khimasan wa taruhu bitona. Burung juga bekerja. Burung juga berusaha. Apa berusaha burung? Pergi pagi hari, pulang sore hari. Itu namanya kerja itu, Pak. Nah, itu yang tidak diperhatikan para ulama sufi. Nah, kita tawakal yang sebenar-benarnya itu adalah kita harus ikhtiar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Anasin bin Malik. Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat Nabi yang masih kecil sudah dititipkan ke Nabi oleh bapaknya, namanya Malik. Jadi Malik itu titipkan anaknya kepada Nabi dari masih kecil supaya diajar oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Anas bin Malik itu dia termasuk staf khususnya Nabi terkait dengan persoalan pengadaan sandal. Jadi Nabi itu punya staf khusus, staf sus. Salah satunya adalah yang mengadakan perlengkapan Nabi itu Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik karena dekat dengan Nabi dan berada di tarbiyah Nabi, maka dia termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. 7 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, yang pertama Abu Hurairah, yang berikutnya adalah Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata Anas bin Malik? Anna rajulan, ada seorang ja'a ilan Nabi, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wa arada ayyatruka naqatahu, dan dia ingin membiarkan ontaknya. Wa qala, dia berkata kepada Nabi, a'akiluha wa atawakkul au utlikuha wa tawakkal.
Kata orang itu kepada Nabi, ya Rasul, apakah unta itu saya ikat baru saya bertawakal, atau saya lepas saja baru saya bertawakal? Jadi ada dua pertanyaan kepada Nabi. Saya ikat atau tidak ya Rasul? Lalu saya bertawakal. Apa kata Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, ikilha. Nabi mengatakan, ikilha, ikat dulu tuh unta. Kemudian Nabi mengatakan, wa tawakkal. Lalu kemudian engkau tawakal. Jadi usaha dulu, jangan dibiarin. Sama dengan kalau kita naruh motor, kunci tuh motor, baru bertawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiarkan motor tidak terkunci, ya hilang. Begitu, jadi harus dikunci dulu. Sama dengan tas. Tas kan, ya Allah jaga nih masjid rumah Allah. Ingat, di masjid juga banyak pencuri, Pak. Bukan cuma di masjid, di Mekah juga banyak pencuri itu, dekat Ka'bah itu. Saya punya istri uang 5.000 rial hilang, Pak. Baru saya kasih hilang. Padahal untuk belanja itu. Di tempat perempuan. Ini bayangkan, Pak, hilang. Nggak tahu gimana cara curinya, tapi hilang. Di Masjid Nabawi. Udah bayangkan. Di Masjid Nabi. Apalagi Masjid Al-Ikhlas, Pak ya. Coba Anda taruh laptop sembarangan. Anda meleng dikit, gak ada itu. Siapa ngambil? Nggak tahu. Jangan kita berpikiran semua orang baik, tapi kita harus berusaha. Maka Nabi mengajarkan, ikilha wa tawakkal. Ikat dulu tuh unta, baru kau tawakal. Kalau kau nggak ikat, unta itu akan lepas. Anda yang akan sulit. Nah, terjadi dialog nih Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i pada usia 15 tahun, dia datang ke Madinah. Imam Syafi'i ini termasuk imam yang memang waktu belajar nggak punya uang sama sekali. Jadi pada saat ketika ingin belajar kitab hadis Al-Muwatta dengan Imam Malik, sebelumnya dia sudah pinjam naskah dari kitab Al-Muwatta yang berisi ribuan hadis dan perkataan para sahabat-sahabat Nabi, itu dihafal oleh Imam Syafi'i. Anda bayangkan, Pak, karena dia nggak punya kitab dan ingin belajar mutola'ah dengan Imam Malik, dia nggak punya uang untuk beli kitab tersebut, dia pinjam sama temannya kitab Muwatta, dia hafalin. Hafal, Pak. Ribuan hadis dan perkataan para sahabat-sahabat di dalam kitab itu dia hafal. Datang kepada Imam Malik. Ketika belajar dengan Imam Malik, kaget Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sudah kuasai semua itu. Luar biasa nih. Ini bukan sembarangan orang ini Imam Syafi'i. Dia hafal. Nah, terjadi dialog antara Imam Syafi'i dan Imam Malik terkait dengan persoalan tadi itu tawakal, rizki. Kata Imam Malik, kalau engkau perbaiki tawakalmu, maka Allah akan berikan rizki meskipun Anda nggak bekerja, Anda nggak berusaha. Kata Imam Malik, gurunya. Jadi perdebatan antara guru dan murid itu biasa, Pak. Jangan dianggap itu kurang ajar. Bukan, itu biasa. Kita aja yang sering mengatakan, ente kurang ajar banget sih sama guru. Kok guru dikritik? Biasa itu. Imam Syafi'i dan Imam Malik di guru dan murid dan guru. Kata Imam Syafi'i, saya nggak setuju. Saya berpendapat, wahai guru, bahwa orang harus berusaha, baru tawakal. Kira-kira beda nggak, Pak, pendapat ini? Beda nggak? Beda. Kata Imam Malik, nggak perlu. Kalau Anda perbaiki tawakalmu, maka Anda akan mendapatkan rezeki seperti hadis yang disebutkan tadi itu. Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr. Tapi Imam Malik lupa tuh ada statement berikutnya. Kata Imam Syafi'i enggak. Nah, lalu Imam Syafi'i pergilah dia. Pada saat ketika pergi, tiba-tiba dilihat ada sekumpulan orang sedang memanen buah anggur. Imam Syafi'i datanglah ke kumpulan orang itu lalu membantu memanen buah anggur. Setelah Imam Syafi'i membantu mereka, Imam Syafi'i dikasih upah. Apa upahnya? Beberapa ikat buah anggur. Imam Syafi'i senang karena dia dapat rezeki. Dan dia senang, dia punya alasan untuk menjelaskan ini kepada gurunya Imam Malik. Dibawalah anggur itu, pergilah dia ke rumah Imam Malik. Imam Malik lagi santai-santai. Habis selesai ngajar, santai dia. Datang Imam Syafi'i cerita.
Wahai guru, saya habis saja mendapatkan buah anggur ini. Saya membantu mereka untuk memanen buah anggur. Kalau saya tidak pergi dan tidak membantu mereka, buah anggur ini pasti saya tidak dapat. Betul nggak Pak? Betul nggak Imam Syafi'i? Imam Malik bilang, Imam Malik tuh senyum. Lalu dia makanlah buah anggur yang ada diletakkan oleh Imam Syafi'i di depan Imam Malik, dia makan tuh. Apa kata Imam Malik? Saya nggak bekerja apa-apa. Saya habis mengajar. Tapi dia berpikir, panas-panas begini enak banget kalau seandainya makan buah anggur. Ternyata engkau bawa buah anggur, saya makan. Saya berusaha enggak, Pak? Dua-duanya bisa benar, Pak. Saya nggak berusaha. Anda datang bawa anggur, saya dapatkan. Saya nggak perlu memanen buah anggur, tapi saya dapat rezeki itu. Yang penting katanya memperbaiki tawakal. Imam Syafi'i tertawa bersama Imam Malik. Guru dan murid akrab, Pak. Jadi jangan terlalu ini banget ya. Biasa aja dialog, mengkritik, memberikan masukan pandangan itu biasa. Dan itu diajarkan para ulama-ulama kita. Imam Malik dan Imam Syafi'i, guru dan murid. Yang berikutnya adalah, ya, kalau ingin jadi orang bertawakal, bersandar pada Allah terhadap hasil ikhtiar. Itu yang katakan tadi. Anda wajib ikhtiar. Tapi setelah ikhtiar, jangan ikut campur cawe-cawe urusan menentukan rezeki Allah. Jangan ikut campur. Jangan, saya sudah bekerja, saya pasti dapat 1 juta nih. Jangan, Pak. Anda sudah mendahului pekerjaannya Allah. Itu. Saya sudah bekerja, sudah. Berapa saya dapat? Oh, bukan urusan saya, itu urusan Allah yang memberikan rezeki. Dapatlah 1 juta, alhamdulillah. Ternyata sesuai dengan ekspektasi harapan. Kalau ternyata melebihi ekspektasi, ternyata ada bonus 2 juta, alhamdulillah lagi. Ternyata enggak sesuai dengan ekspektasi, dapat 500.000, targetnya 1 juta, alhamdulillah. Berarti rezeki saya segitu. Jadi jangan usah, ini enggak sesuai dengan harapan. Loh, Anda bukan penentu rezeki, tugas Anda bekerja. Makanya diajarkan oleh Nabi, setelah Anda ikhtiar, Anda bersandar menyerahkan semua hasil ikhtiar dan usaha Anda bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Mutawalli Asy'arawi, penulis tafsir Asy'arawi, beliau mengatakan al-jawarihu ta'mal tu wal qulubu tatawakkal. Bagus kalimat ini. Anggota badan bekerja, hati tawakal. Itulah konsep Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain. Islam itu luar biasa. Anda bekerja, anggota badan bekerja, tapi hati menyerahkan semua hasil ikhtiar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisa kecewa enggak orang yang tawakal? Enggak akan pernah kecewa. Kenapa? Yang pertama, dia tidak bersandar pada amal, tapi dia bersandar pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diceritakan kisah tentang Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini seorang sufi, Pak, yang dulunya itu seorang pedagang yang kaya raya, Ibrahim bin Adham. Satu ketika dia sedang melakukan perjalanan dagang, dia istirahat di satu tempat. Dia lihat di depannya itu ada burung, yang burung itu matanya buta, sayapnya patah, kakinya buntung, Pak. Nggak bisa terbang. Kata Ibrahim bin Adham, dia bilang dalam hatinya, gimana nih burung ini bisa makan ini? Maksudnya bagaimana dengan keadaan seperti itu, dia bisa makan. Terbang nggak bisa, jalan juga nggak bisa. Sayapnya patah, matanya buta, kakinya putus. Gimana Pak kalau kita lihat binatang itu? Pasti pikiran kita, gimana cara dia makan ini? Tiba-tiba ada burung terbang, Pak. Burung terbang mendekati burung yang cacat itu. Di paruhnya itu ada makanan. Makanan itu dimasukkan ke paruhnya, mulutnya burung yang cacat itu. Langsung tersentak Ibrahim bin Adham. Kalau burung yang seperti itu aja masih mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan saya ini? Maka saya putuskan tidak lagi saya berusaha. Tidak lagi saya berdagang, saya perbaiki tawakal saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baliklah dia ke rumah. Enggak jadi dagang, Pak. Pada saat dia rumah, dia santai-santai, temannya datang yang bernama Imam Asyibli, ulama sufi. Datang, dia tanya, "Ya Ibrahim, kok enggak dagang nih?
Kok enak banget duduk-duduk santai? Apa? Dia cerita tentang burung. Burung aja yang tidak mempunyai kemampuan untuk mencari rezeki masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Asyibli? Apakah engkau mau seperti burung yang cacat itu yang menunggu bantuan dari orang? Ataukah engkau menjadi burung yang bekerja pagi sampai siang memberikan bantuan kepada orang? Mana yang kau pilih? Mau jadi burung yang cacat atau burung yang terbang mencari makanan membantu orang lain? Kaget juga dia, Pak. Wah, ternyata benar juga ini. Apa? Al-mu'minul qawi khairum minal mu'minid daif. Orang beriman yang kuat lebih bagus daripada yang lemah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pilih yang seperti itu, yang bekerja dan kemudian menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari cerita-cerita ini bisa kita simpulkan, tawakal itu harus disertai dengan ikhtiar, dan ikhtiar tidak menafikan tawakal. Dia seperti saudara kembar yang berjalan. Nah, yang terakhir adalah banyak berdoa. Karena salah satu prinsip Islam itu adalah memperkuat kita, ikhtiar kita, dan apa yang menjadi keinginan kita dengan doa. Doa silahul mukmin. Senjatanya orang beriman itu adalah doa. Nabi mengajarkan dari Ibni Abbas. Ibni Abbas ini adalah ponakan Nabi. Dia termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Di antara 7 sahabat perawi hadis, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih kecil didoain Nabi. Nabi doanya nggak akan pernah ditolak oleh Allah. Apa kata Nabi? Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Kata Ibnu Abbas, kata Rasulullah, minta sama Allah, ya Allah berikan pemahaman kepada Ibnu Abbas ilmu agama. Wa'alimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya ta'wil dan tafsir. Makanya Ibnu Abbas termasuk mufassir. Ahli tafsir Al-Quran dari golongan sahabat, dan Ibnu Abbas mengajarkan tafsir Al-Quran di Masjid Haram. Di Masjid Nabi, di Masjid di Mekah, pada saat zaman para sahabat, dia termasuk sebagai guru yang mengajar tentang tafsir Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dan berdoa, doanya apa? Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepada Engkau aku menyerahkan diri. Aslamtu itu menyerahkan diri ya. Wa bika amantu, dan kepada Engkau aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, kepada Engkau aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepada Engkau aku kembali bertobat. Wa bika khamsamtu, dan kepada Engkau aku pun melakukan sesuatu kalau misalnya berselisih, tetap karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu, tidak ada Tuhan selain Engkau, dan aku berlindung dari Engkau menyesatkan aku. Engkau adalah Maha hidup yang tidak mati, sementara manusia dan jin pasti akan mati. Ini doa. Doa ini Pak kalau bisa dipakai. Minta sama Allah. Makanya kalau kita keluar rumah, jangan bersandar dengan kekuatan kita. Kita malah doa tuh. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan nama Allah, saya bertawakal kepada Allah. Baru pergi. Serahkan soal keamanan Anda kepada siapa? Allah. Anda nggak bisa menjaga diri Anda di situ. Tapi Anda ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Kalau naik motor, fokus dong. Kalau naik mobil, jangan ngebut, ikhtiar. Tapi setelah itu serahkan soal keamanan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kena musibah, takdir. Berakulah yang berikutnya. Ridho dengan ketentuan Allah. Ketika Anda ridho, lalu apa yang Anda lakukan? Bersabar dengan musibah yang diberikan oleh Allah dan syukuri musibah itu ternyata bisa menghapus dosa. Itu luar biasa itu Pak. Orang Islam itu semuanya enak. Apapun yang menimpa orang beriman, semuanya kebaikan. Kalau disikapi dengan baik. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 6:06. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi, motivasi kepada kita. Bagaimana sih kita menjadi orang-orang yang benar-benar menawakalkan atau menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.